Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Ini adalah pertemuan terakhir bab 1 di upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM mengacu pada A. Pancasila. Dalam sila Pancasila terdapat jelas perlindungan akan hak asasi manusia. Misalnya sila pertama, Pancasila memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama. Sila kedua, menghendaki agar manusia diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat, martabat, dan derajatnya. Sila ketiga, memberikan pedoman kepada warga negara dalam melaksanakan hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, Pancasila mencerminkan hak warga negara untuk berkumpul, berpendapat, dan ikut serta dalam pemerintah. Sila kelima, Pancasila memberi jaminan adanya perimbangan hak milik dengan fungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang berhak hidup layak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. B. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yaitu Bab 10A Pasal 28A sampai Pasal 28J. C. Peraturan perundangan lainnya. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. D. Ketentuan hukum internasional. 1. Piagam PBB tahun 1945. 2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Apandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. B. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. A. Pembentukan Komnas HAM. B. Pembentukan instrumen HAM. C. Pembentukan pengadilan HAM. A. Pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pada pasal 75 sampai pasal 99. Komnas HAM beranggota 35 orang yang dipilih oleh DPR. Masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih lagi hanya 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai fungsi dan wewenang.
Komnas HAM mempunyai fungsi: 1. Sebagai lembaga pengkajian, 2. Sebagai lembaga penelitian, 3. Sebagai lembaga penyuluhan, 4. Sebagai lembaga pemantauan, 5. Sebagai mediasi HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengaduan yang benar. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti 1. Komnas HAM, 2. Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. C. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan. Yang dikatakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Perampokan, 5. Penyiksaan, 6. Penganiayaan, dan lain-lain. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang. Pengadilan HAM bertugas memeriksa, memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial Indonesia. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan
terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apabila faktor penyebab tidak muncul, pelanggaran hak asasi manusia pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberi pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab selalu menghormati keberadaan orang lain. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.